Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada bimbingan yang lalu Ibu sudah membahas mengenai kebiasaan mencontek. Hari ini Ibu akan membahas mengenai pengendalian emosi. Apa sih tujuan dari bimbingan layanan kali ini? Nah, Ibu berharap setelah Ibu memberikan layanan bimbingan klasikal mengenai pengendalian emosi, kalian mampu memahami tentang apa itu pengendalian emosi sehingga memiliki penguasaan untuk mengendalikan emosi kalian sendiri. Sudah ada yang tahu apa itu pengendalian emosi? Oke, untuk yang belum memahami apa itu pengendalian emosi, Ibu akan menjelaskan mengenai pengendalian emosi. Pengendalian emosi terdiri dari dua kata, yaitu pengendalian dan emosi. Pengendalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengekangan atau penahanan. Sedangkan emosi merupakan suatu reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi, dapat dikatakan pengendalian emosi yaitu penahanan terhadap suatu reaksi tubuh yang berlebihan dalam menghadapi situasi tertentu. Contohnya gini anak-anak, pernah lihat nggak ada orang yang jika dia marah maka kata-kata tidak baik itu terlontar semua dari mulutnya. Nah, kalau orang itu punya pengendalian emosi, maka kata-kata yang tidak baik itu tidak akan terlontar dari mulutnya. Atau misalkan orang yang marah dia biasanya langsung mukul tembok. Nah, orang yang punya pengendalian emosi di saat dia marah, dia akan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak memukul tembok. Jadi pahami anak-anak apa yang dikatakan dengan pengendalian emosi? Yaitu sekali lagi menahan suatu reaksi tubuh yang berlebihan dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, emosi itu bukan hanya sekedar amarah. Ternyata banyak sekali loh bentuk-bentuk dari emosi itu sendiri. Kita lihat. Bentuk-bentuk emosi menurut Bapak Samsudin, dia menggolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama amarah. Bentuk emosi amarah itu seperti mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, tersinggung, bermusuhan, itu termasuk ke dalam bentuk emosi amarah. Bentuk emosi yang kedua yaitu kesedihan. Salah satunya rasa pedih, sedih, muram, rasa kesepian, tolak, putus asa, dan kesedihan yang terberat itu bisa mengakibatkan depresi berat. Bentuk emosi yang ketiga yaitu rasa takut, cemas, gugup, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang, dan yang terberat yaitu fobia dan panik. Bentuk emosi yang keempat yaitu kenikmatan seperti rasa bahagia, gembira, puas, riang, senang, bangga, rasa terpesona itu masuk ke dalam kategori bentuk kenikmatan. Selanjutnya cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati,
rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih. Bentuk emosi selanjutnya yaitu terkejut dan malu. Kalau terkejut yaitu terkejut, terkesiap, takjub, terpana. Sedangkan rasa malu yaitu rasa bersalah, malu hati, sesal, hina, dan aib. Oke anak-anak, emosi itu biasanya dapat kita lihat dari ekspresi yang dimunculkan dalam reaksi tubuh seseorang. Nah, ekspresi emosi seseorang itu bisa kita lihat dari kata-katanya maupun dari tingkah laku orang yang bersangkutan. Contohnya emosi marah. Kalian pernah lihat anak-anak, ada orang yang marah, dia diam. Kalian mau bertanya apapun, dia nggak akan jawab, dia diam. Nah, bisa jadi itu adalah ekspresi emosi orang itu. Di saat dia marah, dia lebih baik diam. Ada juga yang kalau dia marah, dia ngomel-ngomel nggak jelas. Nah, itu bentuk ekspresi emosi. Kalau kalian bisa lihat, misalkan ada orang yang senyum-senyum sendiri, kira-kira emosi apa itu? Betul, biasanya kalau orang senyum-senyum sendiri, dia bisa jadi sedang merasakan kebahagiaan, sebuah kenikmatan. Nah, jadi ekspresi emosi itu bisa kalian lihat dari kata-katanya maupun dari tingkah lakunya. Misalkan juga kalau kalian merasa takut, jantung kalian berdebar dengan kencang. Itu bisa menjadikan salah satu ciri di mana oh mungkin saya sedang merasakan takut. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan membahas mengenai apa sih itu fungsinya emosi. Oke. Emosi itu berfungsi sebagai energizer atau pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Jadi pembangkit energi anak-anak. Bukan hanya listrik aja ya ternyata yang menghasilkan energi. Emosi itu juga bisa menjadi pembangkit energi untuk kita. Kita akan merasa rasa takut di saat kita melakukan dosa. Nah, itu sebagai pengingat tuh anak-anak, supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Kita mengalami yang namanya emosi cinta, persahabatan. Itu pun juga bisa menjadi pembangkit kita untuk kita semangat menghadapi hari. Ada juga fungsi emosi sebagai messenger atau pembawa pesan. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, emosi sebagai pembawa pesan dapat dikatakan gini anak-anak. Kalian lihat teman kalian murung. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian di saat kalian melihat orang itu murung, diam, tidak mau berbicara? Nah, di situ kita dituntut untuk peka terhadap orang lain. Oh, mungkin dia lagi punya masalah. Oh, mungkin dia lagi punya beban. Ada apa ya? Apa yang bisa saya tolong? Nah, ada juga misalkan pembawa pesan yang tadi Ibu katakan. Orang yang tidak pernah melakukan dosa, maka dia akan merasakan takut di saat dia melakukan hal tersebut. Itu pembawa pesan pada diri sendiri bahwasannya apa yang dia lakukan bukanlah hal yang baik dan itu tidak boleh dilakukan. Oke anak-anak, jadi kalian bisa pahami ya
bagaimana emosi itu memiliki fungsi di dalam kehidupan manusia. Selain memiliki fungsi, tentu juga ada dampak dari emosi itu sendiri. Ada dua dampak, yaitu positif dan dampak negatif. Dampak dari positifnya emosi, bahagia, senang, ceria, damai, rasa syukur, itu emosi positif mengekspresikan sebuah evaluasi atau perasaan menguntungkan. Jadi dampak dari emosi positif seperti bahagia dan senang itu bisa membuat kita menjadi manusia yang selalu berpikir positif, ceria, selalu semangat, ya. Sedangkan dampak negatif dari emosi yaitu misalkan sedih, menangis, marah, kecewa, benci. Nah, ini mengekspresikan sebuah evaluasi atau perasaan yang merugikan. Misalkan kalian marah, tahu-taunya kalian mukul teman. Nah, ini adalah dampak emosi yang bisa mengakibatkan hal yang negatif. Makanya kenapa Ibu berharap kalian mampu mengendalikan diri kalian di saat kalian sedang mengalami emosi-emosi yang negatif, sehingga apa yang kalian ekspresikan itu mampu kalian kendalikan. Yang biasanya kalau marah cerewet, nah bahasanya bisa dikendalikan. Sebelum Ibu membahas bagaimana cara mengendalikan emosi, kalian harus tahu dulu apa faktor-faktor yang mampu mempengaruhi emosi. Yang pertama yaitu keadaan jasmani. Apabila keadaan jasmani kurang sehat, dapat mempengaruhi emosi yang ada pada remaja, terutama siswa kelas unggulan. Pada umumnya, remaja yang dalam keadaan sakit sifatnya lebih perasa dibandingkan remaja yang sehat. Nah, biasanya kalau anak-anak itu sedang sakit, ya kan, perasaannya jauh lebih sensitif, hawanya juga nggak enak, ya kan, pengennya istirahat, sehingga di saat kalian sakit mungkin emosi kalian juga tidak akan stabil, mudah marah bisa jadi. Itulah kenapa keadaan jasmani juga bisa menyebabkan emosi orang. Misalkan gini, orang tua kalian kondisi lelah sampai rumah, kemudian kalian orang tua belum istirahat, kalian sudah minta A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian yakin orang tua kalian pasti akan langsung marah ataupun mendiamkan cerita kalian. Karena kenapa? Di saat kondisi jasmani lelah, maka bisa jadi emosi jadi tidak stabil. Makanya ada baiknya kalau kalian ingin bercerita ataupun ingin meminta sesuatu kepada orang lain ataupun orang tua, tunggu orang tuamu kalau pulang kerja, ya kan, biarkan mereka istirahat dulu. Kalau bisa siapkan ayah atau ibunya teh manis hangat, pijitin dulu badannya. Nah, kalau orang tua sudah rileks tubuhnya, maka baru sampaikanlah apa yang kalian ingin sampaikan kepada orang tua kalian. Insya Allah reaksi ekspresi emosi yang akan disampaikan orang tua kalian akan jauh berbeda ketimbang kalian menyampaikannya di saat mereka baru tiba ke rumah dari selepas mereka bekerja. Nah, faktor yang kedua yaitu keadaan dasar remaja atau pembawaan. Nah, ini berhubungan dengan struktur pribadi remaja. Jadi ini kaitannya dengan pembawaan ya anak-anak. Ada orang yang memang mudah marah, tapi ada juga yang nggak gampang marah.
Faktor yang ketiga yaitu keadaan remaja pada suatu waktu. Nah, keadaan ini temporer ya anak-anak, di mana remaja yang pada suatu waktu sedang kalut pikirannya akan mudah sekali mengalami emosi negatif dibandingkan remaja yang dalam keadaan normal. Mungkin kalian pernah melihat di mana teman kalian yang biasanya aktif, biasanya ceria, biasanya selalu tampak semangat, kemudian kalian melihat dia jadi siswa yang cenderung ingin menyendiri ataupun murung. Nah, bisa jadi dia sedang mengalami beberapa masalah sehingga hal tersebut mempengaruhi emosinya, sehingga dia lebih menginginkan untuk sendiri. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mampu mempengaruhi emosi kita. Kemudian bagaimana ya cara mengendalikan emosi itu sendiri? Nah, mungkin ada beberapa hal ini anak-anak yang bisa kalian coba terapkan dalam diri kalian. Yang pertama, buang pikiran buruk jauh-jauh. Di saat kita dihadapi masalah, ya kan? Mungkin terkadang terbersit pikiran-pikiran buruk terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Contohnya, kalian sedang punya masalah dengan sahabat kalian. Kalian takut kehilangan sahabat kalian. Kalian takut sahabat kalian marah sama kalian. Pada saat itu, kalian merasa tersinggung misalkan dengan ucapan sahabat kalian. Nah, ada baiknya gitu kan, di saat kalian punya masalah, selesaikanlah dengan cara yang baik, tidak dengan emosi. Jika memang kamu tersinggung dengan perkataan sahabat kamu, maka utarakan dengan bahasa yang baik, bahwasannya kamu tidak suka dia menyinggung hal tersebut. Sehingga apapun yang terjadi tidak membuat persahabatan di antara kalian jadi renggang. Yang kedua, hindari langsung meluapkan reaksi buruk. Kalau kalian dapat informasi apapun nih yang bikin kalian emosi, jangan langsung kalian luapkan. Pikirkan terlebih dahulu. Ya, baik buruknya bagaimana, benar atau tidak informasi yang kalian dapatkan. Jadi, kendalikan diri kalian di saat kalian mendapatkan kabar atau menerima sesuatu hal. Jadi jangan langsung diluapkan ya anak-anak reaksi-reaksi buruk dari emosi-emosi negatif. Itu perlu kalian pelajari, perlu kalian latih. Karena itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengendalikan diri kalian sendiri. Yang ketiga, pancarkan emosi positif. Emosi positif itu rasa senang, ya kan? Punya masalah, tetaplah coba untuk tersenyum. Walaupun kalian punya banyak masalah di rumah, di sekolah, tetap tersenyum, tetap berteman sama teman-teman yang lainnya gitu kan. Sehingga emosi-emosi positif itu gitu kan insya Allah akan menutupi aura-aura negatif diri kalian sendiri. Yang terakhir adalah coba lebih berlapang dada. Allah akan memberikan kita masalah, Allah juga akan memberikan kita jalan keluar. Mencobalah untuk berlapang dada atas apa yang sudah terjadi, cari jalan keluar atas setiap masalah yang kalian hadapi, bukan dengan emosi, tapi pikirkan baik-baik jalan keluarnya. Sehingga emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kalian terhadap suatu masalah dapat kalian hindari dan berganti menjadi aura positif. Sehingga apapun masalah yang kalian hadapi, insya Allah itu tidak akan mempengaruhi reaksi ekspresi emosi kalian. Dan yang terakhir,
Pesan dari ibu, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat dikuasai amarah. Tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Jadilah manusia hebat, anak-anak. Jadilah pemenang atas diri sendiri yang mampu mengendalikan emosi. Ibu minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang ibu sampaikan, karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.